Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, merupakan suatu kebahagiaan bagi saya, Tuti, dan juga Eki pastinya, karena di kesempatan hari ini kami boleh kembali menjumpai rekan-rekan semuanya dimanapun berada. Kami selalu berdoa agar kita tetap sehat dan terus ada dalam berkat-berkat Tuhan. Sebelum kami berbagi dalam kesempatan saat ini, kami mau mengajak semua yang boleh mengikuti, menyaksikan dan mendengarkan video ini untuk dapat berdoa bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kesempatan pada saat ini kami boleh Tuhan tuntun di tengah setiap aktivitas kami. Kami percaya Engkau Allah yang sangat luar biasa. Engkau pun yang memberi kami hikmat dan kebijaksanaan. Sehingga Tuhan pakai kami melalui media ini untuk berdiskusi, tapi juga menjadi berkat untuk semua yang boleh menyaksikan, mendengarkan video ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya bahwa melalui perenungan firman yang akan kami baca dan dengarkan, yang akan kami renungkan saat ini, Engkau Allah yang akan berbicara bagi setiap kami, sehingga kami semakin hari semakin dibentuk untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Tuhan, dan persiapkan kami, tapi juga persiapkan semua yang mendengarkan, yang saat ini sedang mempersiapkan khotbah, tapi juga untuk membangun kehidupan pribadi yang lebih baik dalam Tuhan. Maka Tuhan akan menuntun sehingga kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, puji syukur kepada Tuhan karena di video kali ini merupakan video kami yang ketiga, dan kami melihat banyak sekali teman-teman yang selalu mengikuti kami di channel ini, dan ternyata juga ada Bapak Ibu yang juga mau memberi masukan. Karena itu mulai hari ini kami mau sapa semuanya, Bapak Ibu, teman-teman semua sebagai saudara-saudara seiman kami dalam Tuhan yang mau bertumbuh bersama dalam membaca dan merenungkan firman. Nah, di hari ini apa sih bagian bacaan yang akan kita sharingkan? Ya, jadi bagian bacaan yang kita akan sharingkan hari ini kita ambil dari perenungan MTPJ ya. Ya, itu dari Sakaria 9 ayat 9 hingga yang ke-17. Ya, jadi di sini kalau kita lihat sebenarnya ada dua topik ya. Di ayat 9 itu Raja Mesias di Sion, dan ayat yang ke-11 Israel dipulihkan kembali. Jadi ada dua topik. Nah, sedangkan kalau kita lihat di tema perenungan MTPJ itu pengharapan akan keselamatan. Ya. Nah, bagaimana Bu melihat pengharapan akan keselamatan, tema ini menarik atau bagaimana tanggapan? Pasti ya, sangat menarik dan juga sangat mendasar. Ketika kita bicara tentang kehidupan kekristenan, maka kedua tema ini, pengharapan dan juga keselamatan, apalagi digabungkan menjadi pengharapan keselamatan, adalah tema yang sangat penting untuk dibahas. Karena itu kami senang sekali dapat membahasnya di kesempatan karena ini mungkin bukan mungkin ya, pastinya ini kan pengajaran yang penting ya, doktrin kekristenan yang penting berbicara tentang keselamatan. Ya, jadi sangat serius sebenarnya kalau kita bahas. Jadi dengan tema ini sebenarnya pas ya, ini membangun iman kekristenan ya. Karena orang kan semua pastinya pengen diselamatkan ya. Nggak ada orang percaya nggak pengen diselamatkan. Tentunya pengen diselamatkan. Jadi penting sekali tema ini sebenarnya ya, sangat serius. Pengharapan akan keselamatan ya. Jadi bagaimana kalau kita melihat ya latar belakang dari khususnya di Sakaria 9 ini, pasalnya ke-9 ayat 9 sampai 17. Oke, sebelumnya ketika kita membahas tentang kitab Sakaria, maka kita lihat dulu bahwa di Perjanjian Lama, kitab Sakaria ini sendiri, ini termasuk dalam golongan kitab nabi-nabi kecil. Disebut kecil bukan bicara badan, bukan juga bicara status atau kedudukan, tetapi karena memang kitab-kitab ini tergolong pendek, sehingga Sakaria masuk dalam golongan kitab nabi-nabi kecil. Dan kitab Sakaria sendiri membaginya menjadi dua bagian, dari pasal 1 sampai 8 dan khusus dari pasal 9 sampai 14. Kalau kita lihat di atas topik ini mengenai nubuat-nubuat tentang kedatangan Mesias.
Mari kita lihat dulu apa sih sebenarnya yang sedang dialami oleh umat Israel pada waktu itu. Jadi mereka baru saja kembali dari pembuangan di Babel. Mereka ada dan baru saja merasakan yang namanya penindasan. Mereka juga dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang sangat kuat, yang berbuat jahat kepada mereka, dan mereka ada di bawah penjejahan ya. Sehingga dalam keadaan yang sangat terpuruk, mereka hanya kembali sisa-sisanya saja. Jadi tidak semua yang pergi ke pembuangan itu kembali lagi ke Yerusalem, hanya sisa-sisa Israel yang kembali. Dan dalam kondisi seperti itu, di saat sisa-sisa ini kembali, mereka harus membangun bait Allah dengan keadaan yang pastinya bait Allah yang dulu sangat agung, bait Allah yang dulunya sangat megah. Kemudian mereka membangunnya dengan kondisi mereka hanya jadi satu kota yang kecil tanpa raja juga, karena pada waktu itu Daud tidak ada lagi di situ, sehingga sosok rajanya tidak ada. Memang dalam keadaan yang begitu terpuruk, seakan-akan tidak punya pengharapan, keputusasaan pada waktu itu ya yang dialami oleh umat Tuhan. Jadi pada waktu itu mereka memang membutuhkan seorang pemimpin atau seorang raja ya. Ya, betul. Sehingga Sakaria datang dengan nubuatan yang ketika oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Raja Mesias di Sion, ini dimulai dengan ungkapan-ungkapan kegembiraan. Ada kata bersorak-sorailah, dan itu diulang dalam bagian Alkitab ini. Ini mau menekankan tentang konteks dari umat Tuhan pada waktu itu yang benar-benar dalam keterpurukan mereka, dalam kebimbangan mereka, seakan-akan hilang harapan. Bagaimana mereka bangsa yang kecil baru mengalami penindasan, kemudian akan dalam pembangunan bait Allah, dan mereka melihat keadaan mereka tanpa raja, sehingga bagaimana mungkin dapat terjadi. Itu yang menjadi latar belakang teks Sakaria ya, melihat keberadaan bangsa Israel ya, menurut Sakaria 9 di pasal 9 khususnya dalam teks latar belakangnya ya. Nah, bagaimana kalau kita lihat pesan teks dalam Sakaria 9 ayat 9 sampai yang ke-17 ini? Oke. Mari kita lihat dulu dari ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Di sini Sakaria berusaha untuk mengobati ya keputusasaan, perasaan yang sudah dijelaskan tadi di latar belakang yang sedang dihadapi oleh umat pada waktu itu. Sehingga dimulai dengan kata bersorak-soraklah dengan nyaring, baik di sini dengan sebutan Hai Putri Sion maupun Hai Putri Yerusalem, yang menggambarkan umat Tuhan pada waktu itu. Dan kemudian juga diikuti dengan satu perkataan tentang kekuasaan Allah, bahwa Dia yang akan datang, Dia yang adalah Raja yang disebut Mesias atau yang diurapi, Dia kemudian akan lebih berkuasa daripada setiap kekuasaan yang mereka tahu. Bahkan kekuasaannya digambarkan itu dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi berkuasa atas alam semesta. Kemudian diikuti di sini ayat 11 sampai ayat 13 tentang bagaimana penyebutan kepada mereka orang tahanan namun punya pengharapan. Dan diikuti dari ayat 14 sampai ayat 17 di sini tentang perlindungan Allah, keselamatan Allah yang memberi mereka pengharapan dan juga menjawab harapan-harapan mereka, sehingga mereka akan hidup dengan aman, mereka akan hidup di dalam satu kepastian karena ada Allah yang bersama-sama dengan mereka. Jadi gambaran teksnya dari ayat 9 sampai ayat 17 seperti itu. Nah, jadi itu pesan teks yang disampaikan oleh Sakaria sebenarnya dalam pasal 9 ayat 9 sampai yang ke-17. Nah, hubungan teks ini dengan tema ya. Tema kita kan pengharapan akan keselamatan. Bagaimana hubungan dengan teks dan tema? Oke, ya sangat menarik adalah karena bicara tentang pengharapan seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa umat Tuhan dalam keterpurukan dan rasa keputusasaan, mereka disodorkan tentang pengharapan yang tidak main-main, tetapi ini Raja Mesias yang akan datang, yang memang dinanti-nantikan. Karena mereka sedang menantikan Raja, mereka mengharapkan pemimpin di mana mereka pada waktu itu tidak ada
kepada pemimpin, mereka mengharapkan pemimpin yang boleh membawa mereka berkemenangan, mengalahkan orang-orang yang menjajah mereka, bangsa-bangsa di sekitar mereka yang bersikap jahat kepada mereka karena cuma sedikit ini yang datang kembali ya ke Yerusalem. Sehingga ketika digambarkan di sini raja yang akan datang, memang ini agak sedikit lain dengan pemikiran biasanya ya. Raja berkuasa, datang dengan kuda, datang dengan keretanya atau sebagainya. Mungkin dengan pedang juga ya. Betul. Tetapi ini justru gambarannya dia memakai kata ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Ya, suatu gambaran mesianis. Nah, karena itu perlu memang dijelaskan apa sih itu mesianis. Ya, jadi kalau kita lihat pengertian Mesias ini yang berarti itu yang diurapi ya. Dan kemudian sebutan ini berakar dari satu pengertian orang Yahudi ya tentang tokoh yang akan datang ya. Ya, jadi ada sesuatu pengharapan keselamatan yang mereka nantikan. Dan kemudian ini kalau kita diartikan dalam bahasa Yunani ini merujuk pada Kristus. Jadi memang sama arti ya, yaitu yang diurapi. Yang diurapi sama. Ya, sehingga memang tidak heran bahwa bagian ini itu juga dikutip di Matius pasal 21 ayat 4 sampai 5 tentang kehadiran Sang Raja Damai yang ketika dibaca di sana bahwa ia akan datang mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Jadi seperti menunjuk kepada dia yang akan datang, Mesias Kristus kan ini salah satu gelarnya Yesus. Ya, sebutan gelar. Ya, sebutan gelar. Sehingga berarti bicara Raja Damai ini ya bicara tentang Yesus yang akan datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia Raja Damai. Ya, jadi betul sekali ya. Raja Damai, raja yang mereka nantikan ya, akan membawa satu pengharapan yang mereka nantikan. Nah, oke, baik. Kita sekarang masuk pada implikasi ya. Nah, bagaimana implikasi ini di masa sekarang ya? Oke, bagi kita semua yang ada di saat ini, di masa ini, kita sangat percaya bahwa firman Tuhan ini menjawab setiap harapan kita. Tidak peduli kita ada di saat ini, di umur berapapun kita, dalam kondisi apapun kita ya, masih tetap cocok dalam segala situasi kita. Dan kalau kita lihat dengan teks ini, kemudian kita lihat juga kaitannya dengan tema pengharapan akan keselamatan, maka kalau di kondisi saat ini kita bukan hanya sedang memasuki masa menyambut Natal atau masa Advent ya. Kita tahu firman Tuhan ini disodorkan pada minggu Advent pertama, tetapi kita juga di tengah kondisi pandemi dan mungkin kita ada memiliki harapan agar pandemi ini segera berlalu dan kita mengaminkan bahwa jawaban satu-satunya ada di dalam Tuhan Yesus. Tetapi juga kita sedang mempersiapkan diri untuk menyambut Natal di tengah kondisi seperti ini, maka mari kita kembali mengingat ya, kita kembali merenungkan apa sih sebenarnya yang mau kita rayakan dengan Natal. Bukan cuma sekedar perayaan, tetapi dengan pemahaman yang benar bahwa yang kita nantikan dialah yang sedang dinantikan, yang telah dinubuatkan jauh sebelumnya. Bahkan bukan cuma mulai dari Sakaria, kitab-kitab sebelumnya juga menubuatkan hal yang sama. Sehingga harus kita syukuri dan luar biasa ya, karena firman Tuhan ini dia konsisten dari waktu ke waktu membicarakan hal yang sama dan kemudian dijawab dengan kehadiran Yesus Kristus. Yang kalau kita baca di sini, dia membawa keselamatan pada bagian ini untuk konteks dari umat Israel pada waktu itu, yang kalau kita lihat di bagian Alkitab ini, dan kemudian di masa kita saat ini bahwa dia tetap Allah yang sama. Dialah yang dapat memberi keselamatan, sehingga bukan karena siapa kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi keselamatan diberikan oleh Tuhan Allah dan itu cuman karena anugerahnya. Nah, maka dari itu melalui bagian firman Tuhan ini tentunya menjadi pesan, itu juga menjadi perenungan bagi kami berdua, tapi juga pesan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti video ini. Yang pertama adalah mengenai pokok-pokok iman yang sedang kita bahas. Kalau dari minggu yang lalu ketika kita belajar tentang Allah itu esa, minggu ini kita belajar tentang keselamatan yang hanya satu-satunya itu berasal dari Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Maka haruslah itu mulai dari diri kita ya, mengalami
betul, kemudian mengajarkan berulang-ulang, mengingatkan generasi kita, terlebih khusus anak-anak muda ya, betul-betul tahu betul, sehingga membaca firman ini jadi kebiasaan yang sangat baik bagi kita semua. Mungkin itu hal pertama. Kemudian yang kedua tentang iman yang teguh kepada Tuhan. Di tengah pergumulan kita saat ini, di tengah pandemi, saya tahu pasti seperti kami juga kita menghadapi banyak masalah, segala sesuatu terjadi di luar rencana, tetapi seperti umat Yehuda ya, dalam bacaan Alkitab kita diminta untuk bersorak-sorak dalam keadaan apapun, percaya, berharap penuh hanya kepada Tuhan. Letakkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan, serahkan semuanya dengan segenap totalitas hidup kita, berserah kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab setiap pergumulan kita, karena keselamatan yang sesungguhnya dari setiap masalah kita, tapi juga dalam hidup kekal kita, hanya dijamin di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu kami selalu berdoa pastinya agar kehidupan kita tetap ada dalam berkat Tuhan. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi di kesempatan ini kami boleh sharing. Kami berdua percaya bahwa Bapak Ibu pasti akan diberkati lewat sharing firman Tuhan di saat ini. Dan kita harus mengakhiri, kita akan berjumpa nanti minggu depan. Tunggu perenungan kita selanjutnya, dan di malam ini saya akan menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan. Di kesempatan saat ini kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan dan mengseringkan. Kami percaya Roh Kudus yang tidak terbatas itu akan menjangkau setiap hati kami, sehingga kami boleh diubahkan oleh Tuhan. Khususnya kami berdua dan terlebih Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan perenungan di saat ini. Biarlah Tuhan menuntun kehidupan kami, dan kami yakini bahwa di dalam Tuhan pengharapan yang pasti, keselamatan yang pasti di dalam anugerah kasih Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Ibu Saudara saat ini yang mengalami pergumulan apapun dalam keluarga, ekonomi, sakit penyakit, di dalam nama Yesus. Kami berdoa biarlah Tuhan yang akan menjawab, Tuhan yang akan menjamah, Tuhan yang akan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara yang mengalami pergumulan saat ini. Terima kasih Tuhan, mampukan kami, menolong kami terus dalam kehidupan selanjutnya, agar kami tetap jadi berkat di dalam kehidupan kami. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan kami terus berdoa agar kita semua dalam berkat-berkat Tuhan. Akhirnya terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati.